sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhna maulid kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majlis zikir dan ta'lim al-halaqatul munfarijah yang berbahagia, mari sama-sama sebelum kita mulai zikir kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Di antara adab-adab menyajikan makanan kepada tetamu yang keempat kemarin, hendaklah kita jangan mengangkat hidangan sebelum para tamu itu selesai makan. Ya, nggak ada adabnya itu. Besok-besok ogah orang makan di situ lagi. Orang belum rapi, belum selesai makan. Kali aja tamu kita itu masih mau nyobain yang sebelah sono, ada semur, ya ada pindang, masih mau nyobain. Nah terus diangkat begitu aja kan malu jadinya. Oleh karenanya jangan kita mengangkat hidangan sebelum tamu kita benar-benar selesai makan. Kalau bisa kita makannya dilambat-lambatin, supaya dia merasa nyaman. Tuan rumah aja masih nambah terus, maka tamu nambah juga. Ini yang keempat kemarin. Kemudian yang kelima yang akan kita baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Al-khamisu ay yuqaddima min at-ta'ami qadral kifayati. Dan yang kelima, hendaklah sahibul bait ini mendahulukan atau menyajikan makanan qadral kifayati, sekadar kecukupan. Fa inna taqlila anil kifayati, karena sungguhnya sedikit yang lebih sedikit dari kecukupan itu naqsun, adalah kekurangan, fil muruati, dalam harga diri, wa ziyadata, dan sesungguhnya lebih-lebih, alaihi, atas kifayah atau lebih-lebih, alaihi, atas taklil, itu tasannu'un, adalah kepalsuan. Yang kelima, hendaklah kita sebagai tuan rumah ini memberikan makanan, menyajikan makanan ya secukupnya, qadrul kifayah itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu macam-macam hidangannya itu jangan. Tapi juga jangan sedikit, karena kalau terlalu sedikit ini juga menurunkan harga diri kita. Lah mobilnya 3, makanannya cuma nasi uduk doang, boleh dibeli lagi depan. Ya rumahnya cakep, mewah, tapi ternyata makanannya cuma singkong doang, singkong Taiwan lah, singkong apa kek, begitu doang. Kayaknya nggak pantas gitu. Ini naksun, fil muru'ah, artinya mencoreng harga diri dia sebagai tuan rumah. Begitu juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan melebihi kecukupan kita, ini juga merupakan sebuah tasannu atau kepalsuan. Artinya diada-adain, orang emang nggak ada, ya utang aja masih banyak, yang kemarin belum dibayar, dia udah pengen masak-masak lagi, udah pengen undang-undang tamu lagi. Jangan. Jadi secukupnya saja. Dulu itu ada saudara, ada namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Nama aslinya Ibrahim.
kunyahnya Abu Ishaq. Ini pernah mengundang. Pertama memang yang awal yang ngundang itu Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengundang Ibrahim bin Adham. Begitu diundang, ya memang Sufyan Ats-Tsauri itu sederhana hidupnya. Memang makannya sedikit. Gara-gara makanan sedikit, maka Ibrahim bin Adham makannya ya jikit dua. Jadi ngambilnya dikit, cemik-cemik. Dikit banget. Tanyain sama Sufyan sebagai tuan rumahnya, Imam Sufyan. Wahai Ibrahim, kenapa makannya kok dikit? Ya gimana lagi, emang hidangannya dikit. Kalau saya makan habis semuanya. Besoknya gantian diundang oleh Ibrahim bin Adham, Sufyan Ats-Tsauri. Nah kemudian disajikan yang banyak, yang mewah-mewah untuk Sufyan Ats-Tsauri. Ditegur sama Ibrahim bin Adham, ini israf nih begini katanya, berlebihan. Kata Ibrahim bin Adham, sesungguhnya dalam hal makanan untuk menjamu tamu itu tidak ada israf katanya. Ini ulama soleh atau salaf soleh yang bisa kita teladani. Memang kalau untuk tamu nggak ada yang berlebihan, asal jangan ngada-ngadain aja. Asal jangan ngada-ngadain, artinya maksa kita bela-belain utang misalnya, jangan. Itu kalau untuk tamu itu memang benar-benar tidak ada yang namanya israf atau berlebihan. Hadis yang dulu pernah kita baca, makanan yang kita sajikan kepada para tamu, saudara, itu tidak dihisap, nggak ada hisapnya. Jadi ini ada pastel dadar gulung ini kalau misalnya dihisap nggak dihitung, itu dadar gulung dari mana duitnya, kelengkeng dari mana nggak dihitung. Ini orang buat tamu, bisa nanti pulang pada bawaan nih, habisin semua, nggak dihisap. Makanan yang disajikan untuk para tamu itu tidak dihisap. La yuhasabu alaih, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak ada israf, asal jangan ngada-ngadain, maksain diri sehingga mempersulit keadaan keluarganya, ini tidak boleh. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nuhina an nujiba da'wata man yubahi bi tu'ami. Kami dilarang untuk menjawab atau menghadiri undangan orang yubahi bi tu'amihi, yang berbangga-bangga dengan makanannya. Pentingnya di sini adalah niat. Innamal amalu binniyat. Kalau niatnya itu memang bangga-banggaan, nih gua mah makanan begini harus banyak. Kalau niatnya memang untuk bangga-banggaan nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk memuliakan tamu, ikramud dhaif, sebagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu, sebagaimana ulama-ulama saleh itu menjamu tamunya, boleh. Tapi kalau niatnya buat bangga-banggaan, buat pamer sama tetangganya misalnya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Wa kariha jama'atun minas sahabati, dan juga tidak suka itu artinya menolak, sekelompok sahabat menolak akla ta'amil mubahati, makan makanan yang untuk bangga-banggaan. Titik sampai di situ. Jadi pentingnya niat di sini, tergantung kita mau sajikan semuanya dikeluarin, dan emang itu kita orang kaya, duitnya banyak, semuanya dikeluarin. Amin nggak Pak? Amin. Amin aja dulu aja. Itu meskipun banyak kita keluarkan, kalau niatnya memang untuk ikramud dhaif atau memuliakan tamu boleh, nggak ada israf. Tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk kepalsuan atau tasonno namanya, maka itu tidak boleh. Balik kepada niatnya. Wa yang bagi ayyazila awalan nasiba ahlil baiti, dan seyogianya dia memisahkan, sahibul bait memisahkan awalan, pada awalnya memisahkan dulu nasibah ahlil baiti, bagian orang rumah. Ahlul bait orang rumah dipisahin dulu untuk orang rumah, hatta la takuna, sehingga tidak ada apa ayunuhum, matanya ahlul bait, pandangan ahlul bait itu tomihatan, sangat menginginkan. Tomihah itu mupeng. Mupeng saudara, muka pengen dipisahin dulu buat keluarga. Tomihatan, jangan semuanya. Tomihatan itu sangat menginginkan, ila ruju'i syai'in, kembalinya sesuatu, minhu dari to'am, fala'allahu, maka mungkin atau barangkali saja to'am la yarji'u, itu tidak kembali, fatadiku suduruhum, maka menjadi sempit apa suduruhum, hatinya ahlul bait, watantoliku fid dhaifani alsinatuhum, dan lepaslah atau lepaslah fid dhaifani, dalam hal para tamu, apa alsinatuhum, mulutnya ahlul bait, maksudnya lisannya ahlul bait. Dipisahkan dulu kita yang memang
kepala keluarga, pisahin dulu buat orang rumah. Ya, ada pesmol, ada rendang, pisahin dulu dah buat anak-anak, buat istri. Anak berapa? Anak 4. Terus ada yang lainnya juga di situ. Maka pisahin dulu untuk orang rumah. Supaya ketika makanan dihidangkan itu benar-benar hatinya, jiwanya dalam keadaan lapang. Jangan begitu disajikan, begitu dibawa ke ruang tamu untuk tamu, tapi masih ngarep, jangan dihabisin apa yang itu. Sayang itu. Kepala pedanya hilang. Iya, itu kepala peda merah. Iya, jangan dihabisin tuh. Ya, mudah-mudahan nggak habis sih buat kita yang ntar. Jangan, pisahin dulu buat ahlul bait. Pisahin dulu untuk orang rumah kita, supaya orang rumah itu kemudian tidak, pandangan matanya dan juga jiwanya, keinginannya ini dia benar-benar tidak menginginkan makanan itu kembali. Artinya habisin dah nggak apa-apa, soalnya udah ada yang dipisahin. Kalau seandainya tidak dipisahkan, khawatirnya ini mengharapkan makanan itu ada sisanya. Walaupun barokah hadirin, ada barokah makan bekas tamu. Kalau kita udah pisahin, terus ada lagi masih ada bekas tamu atau masih ada sisa tamu, artinya bekas di sini bukan bekas yang dipiring, bukan, tapi masih ada sisa tamu, itu barokah. Makan lagi nggak apa-apa. Itu barokah dari tamu yang datang ke rumah kita, makan barang, maka sisa hidangan yang ada tamu pulang itu kita makan, itu barokah. Tapi tetap bagusnya, seyogianya kita pisahkan dulu untuk keluarga kita, supaya jangan ngarep itu ada sisanya, jangan ngarep ada sisanya meskipun memang ada barokahnya sisa itu. Karena kalau ngarep ternyata habis semua, diumbat semua sama tamunya. Bapak temennya aku salah masih wah dihabisin semua kan kasihan. Nah akhirnya tantoliku fiddoifan alsinatuhum, maksudnya lisannya ini kemudian ngomong yang enggak ada. Besok-besok jangan lagi bawa lagi pak yang begitu pak. Cari yang mana datang lenggang kagak bawa apa-apa, makanan dihabisin semua, jangan. Nah keluar dari tulisannya omongannya yang macam-macam pada tamu, jangan. Hendaklah dipisahkan untuk ahlul bait. Ahlul bait di sini maksudnya orang rumah kita, saudara. Karena ada pengertian ahlul bait yang artinya ahlul baiti Rasulillah. Itu yang ada innama yuridullahu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Di Al-Qur'an ada emang ahlul bait itu yang oleh Rasulullah SAW disarungin atau dikasih sorban waktu itu. Waktu ada orang Yahudi ngajak mubahalah. Mubahalah itu kalau cara kita mungkin sumpah sampai mati, kayak sumpah pocong. Kalau lu benar, gua salah, gua yang mati. Kalau gua benar, lu salah, lu yang mati. Kayak begitu mubahalah. Nah orang Yahudi ngajakin mubahalah, Rasulullah nggak gentar. Nabi Muhammad waktu itu bawa tanah lapang, yang dibawa itu ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Ahlul bait cuma 5. Jadi nggak ada keturunan Nabi namanya ahlul bait, itu nggak ada. Ahlul bait itu cuma 5. Ahlul bait itu Nabi Muhammad, kemudian Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Itu yang ada di syairan yang sering kita baca. Tahu pada baca apa kagak ini? Yang li khamsatun utfi biha harrul waba il hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma, 2 anaknya Hasan Husain, wa Fatimah. Ini syairan yang kalau kita baca habis sholat insya Allah nggak bakal kena wabah, nggak bakal kena penyakit yang lagi umum di kampung yang rata semua kena. Alhamdulillah, ya alhamdulillah nggak pada kena covid kan sekarang. Iya alhamdulillah, saya baru baca sekali, gimana saya bacain terus. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat.